Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika disakiti seseorang, entah itu secara lahir ataupun batin, secara nyata atau kasat mata, entah itu dengan tindakan atau perkataannya, entah itu dengan jalan halus, seperti sihir, guna-guna, dan sejenisnya, maka lihatlah, kita akan mendapatkan tanda bahwa orang zalim tersebut akan tumbang dengan sendirinya, hancur dengan sendirinya, tanpa kita perlu balas dendam kepadanya. Dihina, dicaci, dikucilkan, padahal kita tidak pernah mengusik kehidupannya, atau mungkin kita difitnah, dijelek-jelekan, dicurangi, dianiaya, dan hal itu bukan hanya sekali ia lakukan, tetapi sangat sering. Padahal kita tidak pernah memfitnahnya, menjelek-jelekannya, ataupun mencuranginya. Ini dilakukan hanya karena keiri dengkiannya, atau kebenciannya kepada kita. Atau inti dari semua itu adalah kita dizoliminya oleh orang tersebut. Tak usahlah kita membalasnya, dan jangan lakukan hal yang serupa ataupun sama padanya, yaitu melakukan balik seperti yang ia lakukan kepada kita. Apalagi kalau semisal kita yang dizolimi adalah orang yang mungkin biasa, tidak mempunyai kuku atau kekuatan untuk membalasnya. Karena orang yang menganiaya kita atau menzolimi kita lebih segala-galanya di atas kita. Entah itu dari segi materi, jabatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga secara nyata atau logika, serasa tidak mungkin kita untuk membalasnya ataupun menyadarkannya. Tetapi apapun alasannya, perbuatan dendam adalah perbuatan yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Walaupun seandainya sebenarnya kita mampu dan sangat bisa membalasnya, yaitu membalas perbuatannya pada kita. Karena tujuan dari amalan ini bukan untuk mengajari cara membalas dendam kepada orang-orang yang mungkin menganiaya kita dan menzolimi kita. Tetapi amalan ini lebih kepada menyadarkannya, mendapat hidayah atau hikmah dari kejadian atau imbal balik dari segala apa yang telah dilakukannya kepada kita. Sekali mungkin kita dizolimi seseorang, mungkin hati kita masih bisa memakluminya. Kita bisa sabar. 2 kali kita dizoliminya, kita mungkin masih kuat dan sabar. Tetapi apabila 3 kali atau sampai terus-menerus ia lakukan kepada kita, dan kita berusaha menyadarkannya, menasehatinya, memperingatinya, tetapi tidak dihiraukannya, tetapi justru diolok-oloknya, karena begitu rendahnya kita di hadapannya. Maka bersabarlah, sebab sabar itu tidak ada batasnya. Mungkin memang berat, tetapi yakinlah, pahala yang kita dapat dari sabar adalah sangat sesuai dari apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Tetapi sabar bukan berarti kita berdiam diri tanpa adanya suatu usaha. Sabar di sini adalah tidak melakukan hal yang sama atau balas dendam yang orang lain lakukan kepada kita, walaupun sebenarnya kita mampu untuk membalasnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Doakan agar orang tersebut diberikan kesadaran atas perbuatannya selama ini. Karena ingatlah, atau harus kita ketahui, ratapan, rintihan, sekaligus doa orang yang terzolimi atau teraniaya, doanya diaminkan oleh para malaikat. Tidak ada penghalang apabila orang yang terzolimi atau teraniaya memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, doakanlah. Dari doa yang akan saya bagikan ini, apabila orang yang sering zolim
kepada kita, seandainya keras hatinya, walaupun mungkin beberapa kali Allah sudah mengasihkan atau memberikan teguran kepadanya. Entah itu dengan ia sakit, atau musibah, atau hal-hal lainnya. Dan ia tidak peka karena sudah sangat buta mata hatinya atau perasaannya, maka lihatlah balasannya yang akan ia dapatkan. Hidupnya tidak akan pernah tenang, dan mungkin lebih-lebih balasan di akhirat kelak. Jadi kita hanya perlu berserah, memohon pertolongan agar dibesarkan hati, juga memohon agar orang-orang yang zolim mendapat hidayah atau balasan. Sehingga orang yang menzolimi kita akan menyesali perbuatannya. Lafalkan doa berikut jika kita merasa teraniaya atau tersakiti, entah itu dengan tindakannya ataupun perkataannya. Sekali lagi, kita tidak perlu balas dendam. Cukup bacakan doa ini, karena doa ini pun sangat baik untuk kita sendiri, agar selalu diberikan kekuatan. Juga untuk orang yang menyakiti kita, agar diberikan kesadaran. Dengan begitu, kita insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk balas dendam, serahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lidunya, hasbiyallahu liman ahammani, hasbiyallahu liman bago alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, wala hawla wala quwwata illa billah. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lidunya, hasbiyallahu liman ahammani, hasbiyallahu liman bago alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, wala haula wala quwwata illa billah. Yang artinya, cukuplah Allah penolong bagi agamaku. Cukuplah Allah penolong bagi duniaku. Cukuplah Allah penolongku terhadap sesuatu yang menyusahkanku. Cukuplah Allah penolongku terhadap orang yang menganiayaku. Cukuplah Allah penolongku terhadap orang yang ingin berbuat jahat kepadaku. Tak ada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Bacalah dan amalkan doa tersebut secara rutin, minimal sekali, setiap selesai sholat 5 waktu. Dan dibaca juga ketika kita mendapatkan perlakuan tidak baik dari seseorang yang menzolimi kita. Maka insya Allah diri kita akan menciptakan suatu cermin atau laksana cermin yang ketika disenter dengan cahaya senter, maka cahaya tersebut memantul balik kepada sang penyenternya. Istilahnya seperti itu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.